ke Jakarta, aku kan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Irfan. Nah, kali ini kita akan memulai perjalanan kita untuk kembali pulang dari Sukoharjo atau Solo tepatnya ke Jakarta, ke rumah kita kembali menggunakan Panther LS Kapsul tahun 2001 Matic. Gimana kelanjutannya? Ayo ikuti terus keseruannya. Perjalanan ini masih tentang driving impression menggunakan Isuzu Panther Kapsul LS Matic tahun 2001. Bercerita tentang Isuzu Panther Kapsul LS pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2000 dengan tipe mesin 4JA1L 2500cc, 4 silinder OHV, dan sistem direct injection. Isuzu Panther LS Matic keluaran pertama ini sudah menggunakan turbo sama dengan tipe Panther Touring, namun tidak dengan Panther LS yang bertransmisi manual karena masih non-turbo. Dengan kecepatan rata-rata 80 sampai dengan 100 km per jam, 1 liter solar dapat digunakan untuk menempuh jarak kurang lebih 14 km. Sedangkan saat kondisi jalan macet, konsumsi bahan bakarnya berkisar di angka kurang lebih 10 km per liter. Meski konsumsi BBM Panther Kapsul Turbo ini lebih irit, namun perbedaan performa dengan varian Panther non-turbo tidak terlalu signifikan. Mesin Panther Turbo memiliki power 80 dk pada 3.500 rpm dengan torsi 191 Nm pada 1.800 rpm. Interior kabin Isuzu Panther LS terasa wah di zamannya berkat penggunaan bahan pelapis jok dengan corak mirip seat pesawat terbang komersial kala itu. Tak hanya pada bagian jok, door trimnya pun mendapatkan lapisan dengan corak yang sama dan senada. Saat itu rasanya tidak ada mobil di kelas Isuzu Panther yang nekat menggunakan motif mencolok seperti itu. Dari awal sampai dengan akhir produksi Panther Kapsul ini, desain bodi mobil ini pun nyaris tidak ada perubahan. Nama Isuzu Panther sudah terkenal soal ketangguhannya, jadi tidak salah kalau Anda berpikir untuk memilikinya, baik sebagai kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional. Konsep desain mesin diesel Isuzu Panther terkenal handal dan mengedepankan durabilitas. Mekanisme putaran mesinnya pun mengandalkan timing gear. Penggunaan timing gear diklaim lebih kuat walaupun mesin tersebut sudah berumur ataupun sudah uzur seperti Panther Kapsul ini yang sudah berumur kurang lebih 22 tahun dari keluaran pertamanya di tahun 2001. Walaupun Isuzu Panther sudah disuntik mati, tetapi hingga saat ini masih banyak yang berminat untuk membelinya. Mudahnya perawatan serta melimpahnya spare part menjadi salah satu faktor yang membuat Isuzu Panther masih diburu. Jika kita mendengar nama Isuzu Panther, kesan diesel yang tangguh dan bandel sudah melekat di MPV ini. Tak heran jika Panther dinobatkan sebagai rajanya diesel pada masanya. Desain bodi Isuzu Panther Kapsul seperti ini sudah keluar selama 20 tahun dari pertama kalinya diluncurkan. Wiper Isuzu Panther ini sudah terdapat intermittent dan juga terdapat interval normal dan interval cepat untuk menyalakan wipernya. Selain itu juga terdapat washer wiper 2 buah di sisi depan. Pada kaca belakang terdapat wiper yang juga dilengkapi dengan washer wiper.
agak kurang, mungkin dari suspensinya juga agak cukup keras, kemudian juga dari posisi berkendaranya, driving positionnya juga agak kurang ergonomis ya bagi pengemudi dengan tinggi badan seperti saya 170 cm. Kemudian juga untuk tarikan dari transmisi Matic-nya ini cukup agak berat ya, torsinya sebenarnya cukup melimpah untuk mesin Isuzu Panther Capsule ini sendiri. Namun ya kembali lagi, di transmisi Matic ini yang merupakan 4 percepatan Matic itu dirasa kurang responsif untuk tarikannya. Kemudian juga untuk mobilnya sendiri agak limpung kebetulan di suspensi depan maupun belakang. Kebetulan belakang ini masih menggunakan pep down, depan juga sudah menggunakan sok tabung. Kebetulan sok tabung di depan dan di belakang ini sudah menggunakan kayak jenis gas ya, jadi sebenarnya agak lebih keras. Jika menggunakan suspensi aslinya atau shock breaker aslinya itu masih menggunakan hidrolik minyak, itu lebih parah mungkin tingkat kelimpungannya, karena memang untuk suspensi dari hidroliknya sendiri, minyaknya itu sendiri itu cukup agak lebih lembut, namun pada saat posisi tikungan, kemudian juga pada saat ada goncangan jalan bergelombang, itu goncangannya lebih terasa menggunakan suspensi asli bawaan dari Isuzu Panther ini. Ya, ikuti terus perjalanan kita sampai menuju ke Jakarta, dan seperti apa nanti pengalaman kita berkendara jarak jauh dengan rute Solo ke Jakarta menggunakan Isuzu Panther Capsule ini. Simak terus ulasan dari saya. dari segi konsumsi bahan bakar untuk mobil seusia 22 tahun ini agak lumayan cukup irit sih ya, karena memang walaupun cc-nya besar tapi memang torsinya juga lumayan besar, dan konsumsi bahan bakar Panther Capsule memang terkenal dengan keiritannya. Namun sekali lagi jika dibandingkan dengan Panther Capsule transmisi Matic,
jelas lebih irit yang transmisi manual, karena memang transmisi matic ini performanya agak lambat ya, dan juga untuk di gigi-gigi atas atau di gear position atas ini kurang maksimal, sering loncat kembali ke bawah gear positionnya. Jadi membuat konsumsi bahan bakar dari Panther Capsule ini agak cukup lebih boros dibandingkan yang versi manualnya. Oke, kita ikuti terus ulasan saya terkait Isuzu Panther Capsule ini sampai lokasi finish kita. Sekitar 500 kiloan, dan sekarang masuk di tol Cikampek Elevated. Memang menggunakan Panther Capsule ini goncangannya cukup sangat berasa ya, dan impresi berkendaranya menggunakan Panther Capsule ini agak lumayan cukup melelahkan karena posisi tempat duduknya sendiri kurang ergonomis, dan instrumen cluster yang ada di Isuzu Panther ini juga agak sulit jangkau ya, mungkin seperti lampu hazard, kemudian juga ada fog lamp. Itu posisinya masih menggunakan tombol-tombol yang ada di sisi dashboard, bukan seperti mobil-mobil masa kini ya. Dan jika perjalanan kita sudah masuk ke tol Cikampek Elevated, ini terasa sudah hampir sampai di arah tujuan kita ya. Memang Cikampek itu menjadi barometer bagi perjalanan kita untuk menuju kembali ke Jakarta, dan rasanya sudah hampir sampai jika kita sudah masuk di sisi tol Cikampek Elevated ini. Dan memang kontur jalan dari Cikampek Elevated ini itu tidak begitu rata ya, jadi jika kondisi suspensi kendaraan tidak mendukung, maka ya memang cukup membuat pengemudinya kurang terasa nyaman dan membuat cepat lelah berkendara di tol Cikampek Elevated. Namun sekali lagi, Isuzu Panther Capsule ini memang diciptakan sebagai kendaraan yang mengakomodasi sisi niaga ya. Jadi untuk mengantarkan orang dari satu titik ke titik selanjutnya. Dan memang di zaman masa lalu diciptakannya Panther ini tidak terlalu memperhatikan kondisi kenyamanan seperti mobil-mobil yang ada masa kini. Jika dibandingkan dengan rivalnya Kijang Capsule, kondisi suspensi lebih nyaman Kijang Capsule karena memang dari sisi bantingan suspensinya itu cenderung lebih stabil dan lebih nyaman dibanding Isuzu Panther Capsule ini. Ya, inilah impresi berkendara kami menggunakan Isuzu Panther Capsule Matic LS tahun 2001 untuk rute tempuh dari Solo ke Jakarta sejauh kurang lebih 500 km. Ulasan ini adalah opini kami pribadi dan tidak ada maksud untuk menjelekkan pihak manapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share untuk membangun vlog ini agar dapat lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.